jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, ada yang menarik yang terjadi pada tanggal 11 kemarin. Film Dirty Vote yang mulai diluncurkan pada hari pertama masa tenang membuat heboh jagat Nusantara. Betapa tidak film tersebut membahas tentang potensi kecurangan yang akan terjadi, mungkin akan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Salah satu yang semakin membuat heboh adalah reaksi dari salah satu kubu, sebut saja kubu Prabowo Gibran. Tim TKN dalam hal ini diwakili salah seorang adalah Habibur Rahman, menyampaikan pendapat yang bernada kritik tajam terhadap cerita dari film tersebut, termasuk apa yang ada di balik cerita film tersebut. TKN secara khusus melaksanakan konferensi pers dan memberikan pendapat tentang film tersebut. Kita saksikan cuplikannya. Terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi. Dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah. Jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%. Lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Ya, pemirsa sekalian, kehebohan ini rupanya memang sangat beralasan karena pihak dari TKN dalam hal ini mewakili pasangan Prabowo dan Gibran tentu sangat terganggu. Kenapa terganggu? Karena segala potensi atau dugaan-dugaan kecurangan itu memang sepertinya banyak tertuju kepada pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi. Meskipun dalam film itu juga sebenarnya ada yang menyentil juga sebenarnya pihak pasangan Ganjar dan Mahfud. Tapi tentu
kalau melihat secara keseluruhan, maka bisa disimpulkan bahwa film ini sangat merugikan dari sisi pasangan Prabowo Gibran. Nah, untuk membahas ini tentu kita tidak akan masuk terlalu jauh soal materi apa yang dibicarakan, karena di film itu saya kira sudah cukup lengkap, dan silakan para masyarakat yang menontonnya silakan menilai atau mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan. Tapi yang penting bagi kita bahwa kenapa menarik kami bahas ini, karena bukan cuma kami, beberapa jam sebelumnya sudah dibahas oleh banyak orang, banyak media, dan banyak kalangan. Karena sejak penayangan pertama, salah satu channel yang menayangkan itu adalah bernama Dirty Vote, atau sama dengan judul film itu. Pada satu hari penayangan, menurut pantauan kami, data yang kami himpun, dia sudah berhasil mendapatkan penonton 4,8 juta. Mungkin saat sekarang ini mungkin bisa lebih. Bahkan di salah satu channel Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang juga ada kaitannya dengan para pemeran dalam film dokumenter itu, sudah mencatatkan penonton sebanyak 3,7 kali. Belum channel-channel lain yang juga menayangkan film itu secara utuh. Salah satunya adalah channel Refli Harun. Pantauan kami terakhir itu sudah 1,7 yang menonton. Padahal film dokumenter ini baru berlangsung selama 1 hari, dan diperkirakan akan meningkat menjelang pemilihan hari H pada tanggal 14 mendatang. Sekarang apa yang fenomena yang terjadi tersebut tentu juga ikut mengagetkan masyarakat Indonesia. Betapa tidak, dalam masa tenang ini ada sebuah film yang saya kira mengejutkan semua orang, dan mendapat perhatian secara luas dari masyarakat, khususnya di media sosial, karena banyak sekali yang menonton. Ya. Nah, kalau sekarang ini, pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Leo Prayitno, untuk membicarakan hal-hal seputaran ini, fenomena apa kira-kira yang terjadi sampai ada film dokumenter yang menurut kita sebenarnya tidak terlalu istimewa, tapi sangat menyita perhatian banyak orang. Kira-kira menurut pandangan Pak Leo, ya, ada yang bisa dibicarakan, kita diskusi aja. Ya, terima kasih Pak Yulam. Memang film ini memang kalau saya perhatikan, ini berangkat dari sebuah riset juga, karena sangat kaleidoskopnya itu sangat terukur sekali, mulai dari data-datanya, baik secara fakta, data kualitatif dan kuantitatif yang ditampilkan. Dan ini mereka berangkat dari tanda-tanda semesta sebenarnya. Kita katakan sini tanda semesta, karena ini sebenarnya bukan fenomena sebenarnya, bagi saya. Ya. Ini mungkin semacam anomali lah, keanehan atau penyimpangan demokrasi kita menjelang pemilu. Ini bisa jadi semacam apa ya? Keanehan atau penyimpangan yang terjadi di instrumen kekuasaan publik ini. Ini mungkin media pembelajaran juga sebenarnya, dari TKN ya khususnya, dalam reaksi ini. Karena film ini sebenarnya tidak bisa dirubah mindsetnya, karena dia sudah membuat konsep yang berdasarkan fakta, kualitatif, kuantitatif, dan data-data dokumentasi. Tapi cara mereaksi di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengcounter reaksi ini dengan cara yang lebih dingin. Saya pikir kalau katakan film ini
ke arah fitnah sebenarnya tidak juga. Ya. Karena apa yang mereka tampilkan itu adalah data. Ah. Dokumentasi pun sangat membantu sekali dari Ya. berbagai media sosial dan Ya. media nasional. Karena kalau saya membaca ini kan baca apa yang ditampilkan sebenarnya risetnya juga tidak apa ya, tidak terlalu jelimet. Ya, Karena kan betul. dia saya melihatnya lebih ke mengumpulkan berita-berita yang sudah ada. Iya, betul, Pak. Mengumpulkan berita-berita yang sudah ada, kemudian diramu dalam sebuah alur cerita, supaya cerita juga tidak ini konsep penyajiannya pun macam presentase ya. Iya, Presentase. Dan kedalaman risetnya yang menurut saya standar saja. Ya. Standar saja, karena dia cuma istilahnya ini mengumpulkan kumpulan berita yang sudah lama, kemudian dikaitkan dengan masa sekarang. Termasuk soal contohnya ini soal konsistensi misalnya. Cuma menyampaikan menyampaikan pernyataan Jokowi sebelum pencawapresan Gibran dan setelah pencawapresan Gibran. Nah, di situ kan kalau membaca itu secara keseluruhan, maka publik bisa memahami bahwa itu memang akan terjadi inkonsistensi dari presiden kita. Nah, saya kira ada juga beberapa data yang disampaikan itu semuanya sudah tidak update. Ya. Contoh yang saya pelajari di situ ada yang menyebutkan soal menteri yang tidak mundur. Yang memberi contoh itu Menteri Prabowo yang calon dan Mahfud MD sebagai cawapres. Padahal pada saat ditayangkan ini Mahfud MD sudah mundur. Sudah mundur ya, betul. Jadi ini dari sisi kelemahan. Tapi sekali lagi betapapun ini kan punya efek yang luar biasa karena semua orang membicarakan. Ya. Dalam waktu singkat sekian juta orang bisa menonton dan bisa akumulasi bisa gimana nih Pak? Memang sih kalau melihat daripada ya istilahnya persentase dokumenter dari timnya film ini Dirty Vote ini memang dibuat itu beberapa cuplikan-cuplikan yang mengindikasikannya terjadinya anomali, keanehan demokrasi yang pada saat ini katakan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Memang indikasi inilah yang mereka buatkan benang merahnya dengan kondisi-kondisi yang terkini. Ya. Berdasarkan itu mereka membuat film ini bisa disajikan dengan yang mau dibilang serius, sebenarnya ini film juga cukup membuat kening kita mengernyit sedikit. Ya. Karena di sini mereka bermain di data, tapi untuk dibantu juga dengan beberapa visual-visual. Saya pikir kalau toh misalnya ada yang sifatnya sudah tidak relevan lagi di sini, mungkin itu indikator-indikasi yang mereka anggap layak ditayangkan. Ya, saya kira memang perlu lebih dingin untuk menyingkapi film itu. Saya kira saran bagus buat TKN ini, karena kalau salah mereaksi mungkin bisa malah ini. Karena saya membaca juga ada kompresi pers yang disampaikan cukup keras yang disampaikan oleh tim hukum dari TPN itu, dalam hal ini diwakili oleh Habibur Rahman, bahkan ada, kalau saya tidak salah, disebutan kata fitnah dan tendensius dan tidak argumentatif. Tapi saya kira ini permainan waktu ini soalnya ini. Saya rasa ini boleh dibilang tanda kutip ini adalah permainan karena ini di launching persis pada saat hari pertama Minggu tenang ini. Ya. Padahal Minggu tenang ini kan 11, 12, 13, 14. Berarti waktu 3 hari sebelum pencoblosan. Nah, tentu kalau misalnya mau mengkanter dalam bentuk yang lebih agak kesulitan saya rasa. Karena harus bagaimana cara mengkantornya kan, kalau biasa orang bilang kalau misalnya mengkantor film tentu harus bikin film juga. Tapi kan tidak mungkin kalau bikin film. Betul. Nah, ini saya kira kecerdikan itu yang dimanfaatkan oleh
produser film ini. Produser film ini memanfaatkan waktu yang sempit, tapi ya paling-paling mungkin kalau dia bermain di hukum, kalau dia melaporkan atau gimana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin karena film ini kan sudah beredar nih, 4,8 hampir 5 juta penonton dalam satu hari. Kalau diakumulasi 8 juta lebih nih. 8 juta ya. Ini luar biasa ini pencapaiannya, dalam arti masyarakat Indonesia itu sudah sangat peduli yang dengan namanya demokrasi. Dalam satu hari sudah sampai 8 juta penonton. Dan disinilah sebenarnya cara mereaksi yang paling tepat adalah bagaimana mereaksi data-data kualitatif itu dan data-data yang ditampilkan dalam film ini itu dengan cara yang istilahnya lebih akademis juga. Ya, karena mereka bermain di data di sini, karena ada beberapa pakar juga berbicara di sini. Alangkah baiknya juga untuk mereaksi ini, memang kita tidak bisa merubah apa yang sudah keluar tuh dari film ini, tidak mungkin berubah. Tinggal cara mereaksi saja. Ya, berarti ini harusnya memang mesti benar itu, saya kepala dingin dan mesti memikir ini, berarti kan ini tim Prabowo ini mesti putar otak ini untuk benar, cari. Kalau perlu ya bicara in-depth apa ya? In-depth meeting lah. Ya, karena ini kan ini waktu singkat sangat, kemungkinan besar dalam 1-2 hari ini akan bertambah berlipat. Betul. Karena kan berdasarkan data ini dengan film yang kurang lebih mirip itu adalah Sexy Killer yang dirilis juga tahun 2019. Iya, betul. Dan sutradara yang sama, yaitu Dani Laksono. Dani Laksono juga melaksanakan yang sama. Jadi kalau misalnya mengacu ke situ bisa 20 juta juga. Ya, benar. Bisa 20 juta juga. Nah, kalau berdasarkan itu berarti bisa juga, misalnya dapat 20 juta itu bisa, saya rasa akan ini yang dikhawatirkan ya oleh pihak pemerintah, bahwa ini akan berdampak pada pilihan yang, dan saya kira itu akan serius ya. Akan serius itu kalau memang betul-betul ini akan berdampak pada elektoral dari salah satu pasangan calon. Ya. Ini ibarat apa ya? Ibarat mesin waktu sebenarnya. Jadi mesin waktu ini kan ibarat jam pasir, makin berkurang. Dan kita juga bereaksinya tuh kalau bisa berjalan paralel dengan habisnya itu jam pasir. Habisnya jam pasir ya pada saat pencoblosan sudah dimulai, karena di situ sudah keputusan suara yang diberikan oleh masyarakat, dan disitulah bagaimana reaksi dari beberapa kubu itu harus berjalan paralel dengan waktu yang semakin ini. Dan ini sempit sekali waktunya memang. Baratnya berpacu dengan waktu yang semakin menipis. Kalau melihat ini sih dipastikan akan berpengaruh ya sama elektoral dari pasangan 02 ya. Kalau melihat dari jumlah viewer yang menonton, berpengaruh. Berpengaruh ya. Artinya atau bisa yang sebenarnya yang paling pertama yang terkena adalah program satu putaran ya. Ya berarti kalau ada dengan ini kan makin menyulitkan bagi 02 untuk mewujudkan cita-citanya jadi satu putaran. Karena ini kan yang ini saya lihat ini. Sekali lagi nih kita coba mereview ini. Yang menjadi pemain lah ya, pemain dalam film ini aktor dalam ini ada 3 orang. Itu ada Dr. Zainal Arifin Muchtar, kita sebut yang biasa dipanggil Uceng, kemudian Ferry Amsari dan Bivitri Santi. 3-nya adalah pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Yang menarik ini begini, ini Zainal Arifin Muchtar ini latar belakang dia dosen di Universitas Gadjah Mada. Terus Ferry Amsari dosen di Universitas Andalas. Ini secara geopolitik itu mereka mewakili wilayah masing-masing. Terus Bivitri Susanti itu adalah dosen di STH Indo Jentera, tapi alumni UI. Jadi
Ini sepertinya juga ada kecerdasan ini di sini tuh memilih pemain atau bukan memilih pemain karena mereka yang memilih diri sendiri. Jadi ada secara geopolitik saya kira ada kecerdasan dan memang ya untuk mengkanternya juga harus butuh kecerdasan saya kira. Masing-masing ini mewakili ini kan begini nih kan. Ternyata problem politik atau dinamika politik kita menjelang pemilu 2024 ini memang juga banyak, di samping soal-soal lain juga banyak terkait dengan soal yang sangat terkait dengan soal hukum tata negara. Ya. Salah satu contoh nih, karena dibahas juga di sini, salah satu contoh soal putusan MK. Dan MK juga mereka bahas ini. Sementara di pihak pemerintah juga ada juga pernyataan-pernyataan hukum dari hukum tata negara yang menguntungkan mereka. Ya, jadi ini saya kira ini mulai perang antara ahli hukum tata negara ini. Karena salah satu contoh ini, ya dedengkot hukum tata negara yang ada di pihak yang memihak pada keputusan atau hasil dari MK itu ada sebelah Prof. Yusril yang menguntungkan. Kalau tidak salah juga pernyataan dari Margarito juga menguntungkan juga sepertinya ya. Dan ya itu tadi kita menganggap bahwa ini sepertinya ada tanda kutip ya perang antara ahli hukum tata negara tanpa melihat siapa benar siapa yang salah, tapi ini sepertinya ada perlawanan. Ya itu saya kira ini soal peta siapa yang melaksanakan ini saya kira ini. Dan ada yang menarik nih, samping dari TKN kan ada juga pernyataan dari tim pemenangannya Ganjar Mahfud 03. Nah yang menariknya begini, justru TPN ini justru mensupport ini film ini. Gimana nih pendapatnya? Ya 03 ya. Ya sebenarnya ini cara mereaksi dari 03 sebenarnya cukup cerdas mereka. Karena ini kan ya mungkin karena bukan dia yang korban. Ya, enggak, maksud saya gini. Karena ini kan sebuah film yang mengungkap anomali tanda-tanda semesta yang terjadi di demokrasi kita, utamanya yang masuk pada instrumen kekuasaan. Dan cara mereaksi dari 03 sebenarnya meskipun pernah berada di lingkungan kekuasaan, di lingkungan seperti itu, dan mereka sangat reaktifnya di sini dalam arti positif. Dalam arti bahwa ini adalah sesuatu yang kebebasan untuk mengungkapkan pendapat melalui media-media yang ada. Ini cara reaksi yang cukup cerdas dari 03. Ya itu tadi mungkin karena bukan bukan sebagai pihak yang banyak dirugikan ya. Ya meskipun pernah berada di lingkup itu. Namun cara-cara mereka ya mungkin ya mereka sepintas mungkin mengakui bahwa memang terjadi anomali itu. Ya, ini kan saya bacakan ya. Ini tim pemenangan nasional dari Ganjar Mahfud itu yang diwakili oleh Todung Mulya Lubis yang menyebut ini jangan baperan katanya. Ya betul. Dan jangan cepat-cepat membawa ke jalur hukum. Betul. Itu pernyataan Todung Mulya Lubis yang kebetulan dalam konferensi pers didampingi oleh Hasto Kristianto, sekjennya PDIP. Iya. Jadi saya kira ini menarik, kita lihat ke depan apakah ini akan bergulir penonton itu atau bahkan reaksi daripada masing-masing pihak yang tersindir ini apakah masih bergulir atau bagaimana. Tentu kita menarik untuk kita membahas film ini. Oh ya. Nah, kita membahas film ini. Ini film diproduksi oleh sebuah production house yang bernama Watchdog. Dan sutradaranya sama. Itu Dandi Laksono saya sudah sebut tadi. Dandi Laksono adalah juga salah seorang jurnalis. Film yang diproduksi ini kan film yang pertama. Tadi saya sudah sebut soal Sexy Killer yang ini. Sebelumnya juga
Jakarta Unfair juga dia sudah Iya. laksanakan. Jadi supaya memang ada spesialisasi nih di bidang ini untuk menguliti hal-hal yang di luar pemahaman publik terkait kontestasi. Nah, ini saya lihat, jadi harusnya sebenarnya kalau sudah ada pengalaman ini, harusnya semua pihak yang yang kemungkinan, ya bukan kemungkinan, yang terlibat dalam pembicaraan, yang terlibat dalam kontestasi, harusnya harus berhati-hati, harusnya dia sudah bisa prediksi akan ada film ini, ya. Dan yang kedua, kalau saya tidak salah, trailernya ini semacam trailer apa ya? Apa bahasa Indonesia? Semacam Trailernya lah istilahnya. Trailernya sudah pernah dipublikasi sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Jadi harusnya sebenarnya TKN sudah bisa lebih siap untuk mengcounter ini. Ya. Saya rasa di film ini memang karena dia bentuknya sebenarnya film memang Iya, film, film. yang tapi mengupasnya secara dari sisi angel dokumentasi berlangsung itu ada momen-momen petikan ya yang saya perhatikan di film tadi ada beberapa momen-momen yang diambil untuk menguatkan kok periode seperti yang sekarang ini beda dengan yang momen yang kemarin gitu. Kan kalau dilihat isi semuanya kan ini standar karena apa yang disampaikan kan semua yang sudah pernah terpublish di media. Betul. Jadi kalau saya sebut tadi ini tidak melakukan dari sisi riset tidak terlalu mendalam. Ya tentu kalau kita pasti kasih perbandingan lah. Anggaplah salah satu contoh yang bocor alusnya Tempo itu jauh lebih dalam kok, investigasi malah. Ini malah tidak ini. Tapi reaksi publik ini malah ini jauh luar biasa. Atau mungkin karena mereka mengemasnya tadi. Saya rasa di sini mereka juga istilahnya karena saya yakin mereka ini dari sisi jurnalis ya. Ada salah satu yang backgroundnya jurnalis. Untuk meramu ini kan butuh storyboard ya, misalnya storyboard cerita bagaimana mereka harus flashback dan bagaimana kondisi terkini itu di to the future, ke depannya seperti apa. Kayak istilahnya cuma mengumpulkan clipping lama. Ya, boleh jadi. Clipping lama terus dikumpulkan, dibuatkan kemasan yang bagus, akhirnya dia menarik. Padahal semuanya disampaikan. Betul. Ini ibarat ini saya sempat tadi baca perkembangan ini ibarat kita sekolah gitu, terus bolos, ada mata pelajaran yang kita ikuti. Nah sekarang ini saatnya kita ikuti. Ikuti ya, istilahnya apa ya? Karena mungkin gini, ini kalau orang Indonesia kan terkenal itu gampang lupa. Jadi misalnya gini, ada kejadian beberapa bulan lalu sebenarnya sangat menarik. Tapi karena sekarang sudah berubah suasananya, orang lupa yang kemarin, kesalahan yang kemarin. Nah, di sini dia memanfaatkan. Oh, ini loh, pernah dia ngomong begini, ini loh pernah dilakukan begini. Flashback-nya itu. Itu. Akhirnya jadi ini mungkin yang dikhawatirkan oleh tim yang tersentil ini, wah ini berbahaya dalam kira-kira begitu, berbahaya dalam soal elektoral. Sekarang film ini durasinya cukup panjang, 1,57 menit. Dan yang penting begini, membuatnya juga, ya kalau kita melihat dari sisi produksi, tidak terlalu mahal. Terlalu mahal. Tapi efeknya luar biasa. Terlalu mahal. Kenapa tidak mahal? Pemainnya cuma 3. Pemainnya tiga itu dia, dan pengambilan filmnya cuma ada dalam satu studio. Memanfaatkan layar lebar, kemudian mereka bicara. Makanya saya lihat di sini didukung sama tim yang mengumpulkan data-data. Ya, riset kan lebih ke mengumpulkan. Yang cukup membantu dalam menyusun storyboard cerita ini sebenarnya.
Bahkan cerita-cerita yang ditampilkan di layar itu kan semuanya adalah hampir semuanya adalah potongan berita. Iya, betul. Kecuali yang grafik-grafik ya, grafik-grafik kan mereka buat. Bahkan ada beberapa informasi juga yang nggak pernah saya nonton, nontonnya justru di sini tahu. Gitu, oh gitu ya. Ya. Jadi dia apa ya, menarik memang. Hasilnya media reminding juga ya, Atau mungkin begini, atau mungkin karena timingnya mungkin. Jadi mungkin ada kejenuhan, ada semacam perasaan kurang bagus terhadap situasi politik dalam ini yang diperankan oleh penguasa, sehingga apa yang disampaikan ini langsung kena mungkin timingnya ya. Bisa, Pak. Karena memang di sini saya perhatikan bahwa momen launchingnya ini film, mereka sudah pertimbangkan sekali. Ya, pasti sudah pertimbangkan. Namanya ketika semua alat-alat peraga dan semua itu sudah pada turun semua, nah, mereka menampilkan bukan dalam bentuk itu juga, bukan dalam bentuk alat peraga, tapi lebih banyak bermain di orang juga sudah tidak perhatikan soal kampanye, akhirnya lari ke sini semua ini. Iya, akhirnya mereka menampilkan data-data kuantitatif, kualitatif, dan data-data dokumentasi. Atau bisa lebih gini, akumulasi daripada keresahan orang terhadap dugaan indikasi atau penyalahgunaan wewenang daripada pihak penguasa. Karena ini kan menyangkut ini, saya lihat ini yang paling penting adalah soal netralitas penguasa. Penguasa itu aparat termasuk pelaku. Nah, ini mungkin ini yang menyebabkan akhirnya timingnya masuk di sini, orang tertumpah semua akhirnya ke sini. Oh iya, semacam pembenaran saja. Semuanya faktanya, artinya kejadiannya sudah ada, tapi semacam pembenaran. Oh ini betul. Akhirnya reaksinya orang besar sekali. Jangan-jangan malah melebihi nanti penontonnya seksi killer. Ya, istilahnya ini perencanaan promosinya nih film ini ya cukup akurat lah. Akurat untuk timingnya terutama. Dalam satu hari itu sudah sampai 5 juta, 8 juta penonton. Ya. Kalau diakumulasi 8 juta ini. 8 juta ya. Karena kan banyak juga banyak juga channel-channel yang saya nggak tahu nih apakah dia menayangkan secara utuh, tapi yang saya lihat dia Indri Harun itu dia hanya tayangkan secara utuh. Nah kalau di tempat lain apakah dia tayang utuh? Tidak. Tapi yang penting sangat cepat menyebar. Meskipun sebenarnya bukan tidak penting, sangat penting. Konten itu sangat penting, cuma bukan barang baru. Artinya bukan barang baru. Barang yang sudah pernah kejadian. Karena dibahas ulang. Bahkan kalau siapapun boleh meriset, googling di ini kejadian yang disampaikan, semua bisa dapat. Cuma ini yang jadi pemilihan judul ini, Dirty Vote ini. Nah, itu juga. Dirty Vote itu saya melihat bahwa mereka itu memberikan 2 kosakata bahasa Inggris, dirty vote, dengan berharap bahwa orang akan bertanya, ada apa dengan dirty vote? Mana itu? Istilahnya, bagaimana itu dirty vote? Orang bertanya nih, promosi kan udah berjalan nih, akan tampil film ini dirty vote apa sih? Tapi ada apa dengan dirty vote? Belum diungkap. Dan bagus juga saya lihat, pemilihan katanya juga bagus. Dirty vote itu saya kira bagus. Kayak apa istilahnya, kayak ke Hollywoodan. Ya, istilahnya penuh dengan penuh dengan tanda tanya bagaimana. Dirty vote itu maksudnya apa? Apakah kalau mau diartikan bebas ini artinya adalah suara yang kurang bersih. Pemilu kotor bisa jadi. Bisa jadi pemilu kotor ya. Pemilu kotor. Dan kalau sudah pemilu kotor kan biasanya kan memang ya konsekuensinya sebenarnya adalah penguasa. Mau nggak mau. Jadi pantas saja kalau misalnya TKN ini bereaksi sebegitu. Dan ini saya perhatikan bahwa yang dia tampilkan di situ, itu dokumentasi yang boleh dikatakan cukup lama. Ya. Cukup lama. Jadi tim riset di sini bekerja juga ini berdasarkan fenomena anomali yang terjadi di instrumen kekuasaan sekarang dengan yang dulu. Itu jabotkan benang merahnya, ternyata ada. Ya, itu dia. Dia gini, cukup lama ini kan menarik tadi soal cukup lama itu memang ada beberapa seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sudah tidak update. Salah satu contoh itu adalah pemihakan
tanda kutip ya, Iya. ada beberapa kasus di Jawa Timur ini soal pernyataan itu, ada beberapa pejabat yang menyatakan dukungan justru kepada Ganjar. Ya. Tapi sepertinya saat kejadian itu Jokowi belum dinyatakan memihak kepada Ganjar. Prabowo. Prabowo. Iya. Jadi itu artinya bisa bermakna lain. Wah, itu Bermakna lain, dia betul. memang menguntungkan Ganjar, tapi itu waktu itu ya bisa jadi begitu. Iya. Bisa jadi begitu. Dan sebenarnya ini lebih ke apakah ini berpengaruh ke elektoral daripada pasangan calon atau tidak. Saya kira itu relatif. Ya, Ya, relatif, mungkin kita bisa menganggap bahwa itu akan berpengaruh. Dan kalaupun berpengaruh, hanya akan berpengaruh di masa mengambang. Ya. Di apa istilahnya? Masih bimbang ya. Ya, masih bimbang. Kalau pemilih utama saya rasa tidak akan berpengaruh. Ya, tidak. Ya, masa yang apa istilahnya? Masa mengambang itulah yang kalau pengaruh itu yang dipengaruhi. Masa partisipan. Ya, Mas. Ya, sekarang yang jadi soal ini adalah soal persepsi. Oh ya. Ya. Kalau ini bergulir terus, ini kan tentu persepsi tentang pemerintahan kan akan tidak baik-baik saja. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ini tidak berhasil, TKN membuat bantahan yang komprehensif dan bagus, tentu dia akan berdampak buruk pada citra daripada pemerintahan. Ini apa yang sudah dipublish intinya sudah nggak bisa ditarik lagi. Ya itulah. Ya mungkin video ini sudah ada yang download apa segala macam, tapi itu hak orang untuk dengar kebebasan berpendapat dari para pakar-pakar kerja berdasarkan data-data. Dan yang paling yang paling buruk adalah bisa-bisa dijadikan referensi pada media asing untuk Ya, ini jadi liputan seksi media bisa jadikan dasar bagi media asing bahwa wah ini sudah ada film ada dinamika. Tapi kita berharap dinamika ini sebenarnya akan membuat masing-masing kubu bisa belajar lebih dalam tentang mana sih sebenarnya yang saya sebutkan tadi berulang kali itu anomali yang terjadi di lingkup demokrasi. Saya kira gini, tuh bagian akhirnya kita nih bincangkan. Saya kira ini yang menarik adalah bahasa budaya atau bahasa film banyak menjadi salah satu bahasa yang sejauh ini masih menjadi salah satu bahasa yang sangat penting menyampaikan pesan-pesan. Kenapa? Kita bandingkan misalnya beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini orang berkampanye menyampaikan pesan-pesan, mungkin belum ada yang sedahsyat ini reaksi orang. Dalam hal ini misalnya gini, katakanlah ada pidato yang sebesar ini. Karena dikemas dalam sebuah film. Ya. Apa sependapat? Sependapat karena ini filmnya ini hanya film-film untuk kalangan-kalangan apa ya? Yang istilahnya mengerti tentang bagaimana kebebasan berpendapat dan fakta. Yang dikemas dalam sebuah karya seni, Katakan juga kita sempat membaca juga masih di bahwa salah satu tokoh nasional kita, Pak JK, mengatakan bahwa ini perkiraan dia beliau ini baru 25% ini yang diungkap dalam cerita film ini. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau digali lebih in-depth reporting lagi, mungkin bisa jadi pekerjaan berat. Ya. Tapi saya kira ini ada pelajaran bagus bagi semua tim sukses bahwa dalam sebuah komunikasi politik, ini kita bicara komunikasi, dalam sebuah komunikasi politik, saya kira penting dimasukkan unsur film dalam salah satu bagian strategi ya.
Kalau yang sifatnya dia bukan kampanye ya, Ya, bukan. Dalam arti yang bersifat ya, mengarah kepada yang sampai kampanye juga bisa. Siapa tahu misalnya gini. oh ya, Misalnya gini. Ya, metode-metode kampanye yang sekarang ini mungkin sudah bisa bergeser pada soal-soal seperti ini. Jadi kalau mau kampanye yang efektif, ya bikinlah film. oh ya. Nah, mungkin Boleh, bisa boleh, gitu. boleh, Atau boleh. bikin Sepakat. lagu yang bagus ya. Sepakat, Ya, sepakat. gitu. Ya. Nah, saya kira menarik bahwa padahal ini kemasannya tidak, menurut saya, Pak, setidaknya menurut saya tidak terlalu dibuat sempurna ya, tanda kutip ya. Iya. Bahwa tidak seperti yang tapi efeknya luar biasa. Ya. Tapi mungkin karena ada strategi marketing tadi ya, soal timing, Ya, soal betul. soal di mana situasi puncak orang misalnya katakanlah frustasi, tiba-tiba masuk film Betul. itu orang terjawab. Saya kira juga ini para pembuatnya ini dikejar deadline. Ya. Kejar deadline. Ya. Ya. Misalnya ya itulah tadi mungkin bahwa kerjaan yang dikejar deadline kadang-kadang itu korbanan Ya. yang tidak Ya. apa ya. Tapi kalau saya baca ini beberapa ini film sudah dibuat beberapa hari yang lalu. Ya, ya, ya. Bahkan masa-masa sebelum kampanye kan tadi itu. Ya. Setidaknya dibuat saat sebelum Pak Mahfud mengundurkan diri. Karena dia masih menyebut Pak Mahfud itu sebagai sebagai menteri. Istilahnya mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Istilahnya tim risetnya yang bekerja ya. Sambil tim kreatif itu menyusun storyboard data-data apa yang terutama waktu begitu dia masuk apalagi namanya masa tenang diluncurkan. Dan saya perhatikan dari sisi yang menonton ini dengan durasi hampir 2 jam. Itu penonton sampai 4, hampir 5 juta. 5 juta. Dan algoritma YouTube itu seperti saya biasa. Kalau kita menonton berita-berita yang sangat-sangat serius, nonton lebih dari 10 menit saja biasa. Skip, kita lanjut yang lain. Tapi ini luar biasa. Berarti melek demokrasi. Iya, karena padahal kan ya kalau kita ini orang awam kan melihat di film ini kan cuma semacam apa kita nonton sih mereka presentasi kayak dosen presentasi ini begini. Tapi mengena. Saya kira ini semacam refleksi bagi kita semua bahwa gaya-gaya kampanye itu memang berkembang. Berkembang seperti gaya-gaya kampanye beberapa paslon. Saya kira ada dinamika dan ini memberi contoh bahwa film ini rupanya bisa jadi salah satu media kampanye yang alat komunikasi sangat efektif. Artinya paling tidak begini, kalau ada kampanye berikut anggaplah 2 putaran kita anggap 2 putaran ya, dulu sisihkanlah anggaran untuk bikin film. Kalau perlu filmnya bukan dokumenter, filmnya masuk di bioskop ya. Kira-kira poinnya di situ. Sekaligus menggairahkan perfilman tanah air. Kan seru kalau masing-masing 3 paslon itu bikin film masing-masing. Dengan biaya kalau perlu dilombakan. Nah, lombanya kan nanti kan di soal seberapa banyak penontonnya. Orang kan lihat, oh ini sekian sini kan penontonnya. Yang menggerakkan ekonomi, menggerakkan film tanah air. Dan saya rasa mudah-mudahan itu bisa efektif dari segi kampanye. Kita perlombaan kreatif. Ya kan? Siapa tahu dari situ kan muncul talent-talent yang berbakat. Talent-talent yang misalnya katakanlah pemain-pemain baru yang akhirnya terkenal, sekaligus sebagai pengejawantahan daripada visi misi soal membangun budaya dan ekonomi kreatif. Misalnya gini, kasihlah contoh gitu, bikin lagu, bikin film yang berita headline lainnya ini Dirty Vote ini memang penuh dengan makna syarat, syarat dengan makna. Karena orang belum nonton ini pasti bertanya, ini maksudnya apa ini film ini?
Oke, saya kira ini bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan para pemirsa atau penonton masyarakat untuk menonton sendiri dan menyimpulkan sendiri apa yang disimpulkan dari situ. Kami cuma mengulas secara garis besarnya saja, tanpa masuk pada detail dari apa yang dibicarakan. Saya kira itu saja. Saya Andi Ulamar Birang bersama dengan Pak Leo Praitno. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.